Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anna Biloba. Oke guys, aku hari ini mau ngasih kalian tips untuk murid-murid aku yang terutama yang lagi melakukan daring. Ibu kasih tips bagaimana kalian bisa menaklukkan hati guru kalian selama pandemi ini, yaitu selama belajar daring. Nah, yang pertama, ketika kalian mendapat tugas, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu kalian baca aturan-aturan dalam pembelajaran dengan guru kalian. Contohnya dalam pembelajaran guru seumpama ada guru IPS ya. Guru IPS menyarankan untuk pengumpulan tugas itu batas waktunya itu sampai jam 2 siang, jam 14.00. Berarti kalian sebisa mungkin mengumpulkan tugas itu sebelum jam 14.00. Alangkah lebih baiknya kalau kalian itu mengerjakan tugasnya itu secepatnya. Begitu dikasih tugas, kalian kerjakan langsung dikumpulkan. Itu kalau gurunya menghendaki untuk pengumpulan hari itu. Nah, ketika ada guru yang seperti ini, kalian kerjakan tugasnya, Bu, dicatat enggak yang lainnya. Itu kalau guru kalian membicarakan atau menjawab terserah, itu artinya di situ guru kalian itu menguji setingkat sampai tingkat mana kalian itu rajin dalam pembelajarannya. Jadi ketika kalian cuman disuruh mengerjakan tugasnya saja, nah di situ kalian harus inisiatif, harus mencatat yang penting-penting, harus pokoknya lengkap lah setidaknya. Nah itu nanti dapat nilai plus kalian. Itu guru yang model kedua. Terus ada guru yang ngumpulnya nanti aja. Nah itu bukan berarti kalian itu menumpuk tugas pertama, kedua, ketiga itu di satu waktu kayak gitu ya. Kalian setiap dikasih tugas kerjakan. Nanti karena biasanya dia itu akan mengumpulkan tugas secara tiba-tiba. Nah, jadi ketika kalian ngerjakannya nanti di akhir, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu kalian kerjakan di akhir, ya otomatis kalian akan kelagapan ya. Apa sih kata lainnya? Keburu-buru kayak gitu ya. Nah, itu tips untuk tipe guru yang ketiga. Nah, terus kalau tipe guru yang malesan, seperti apa coba? Dia itu tidak pernah memberi tugas daring. Terus tidak memberi penilaian kayak gitu. Apa yang kamu lakukan? Tanya ke gurunya, minta tugas. Nah, di situ nanti kalian akan dicap sebagai guru yang sebagai murid yang pinter atau murid yang rajin. Itu tipsnya. Terus kalau guru itu mudi ya, gurunya itu mudi kayak gitu ya. Kalian jangan pernah sekali-kali itu memancing untuk guru itu menjadi marah. Artinya apa? Ikuti aja alur peraturan dalam pembelajarannya. Kalau hari itu dikumpul ya dikumpul aja. Kalau hari itu absen ya absen aja kayak gitu. Pokoknya ikuti alur aja. Nah, itu. Nah, terus selama pandemi atau daring ini jangan dijadikan sebagai bahan untuk liburan untuk anak-anak ya. Bukan liburan ini, tapi kalian harus berpikir, ketika saya dikasih tugas cuman segitu-segitu aja, ilmu yang saya dapat itu sampai mana kayak gitu. Itu kalau murid yang cerdas ya. Nah, itu tips kalau menaklukkan guru-guru kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Pokoknya kalian harus rajin, ikuti peraturannya aja. Karena setiap guru itu memiliki aturan pembelajaran yang berbeda. Nah, seumpama guru itu memakai Classroom ya, aplikasi Classroom, ya pakai aja. Pokoknya kamu harus mahir dalam menggunakan Classroom ya. Bagaimana pengoperasikannya. Jangan seolah kalau saya nggak bisa, Bu saya nggak bisa, Bu saya nggak bisa. Ya jangan kayak gitu. Guru itu juga susah ya kalau mengajari dari rumah. Kalian tuh harus inisiatif, cari di YouTube bagaimana cara menggunakannya. Oh caranya gini kayak gitu. Nah kalau guru kalian pakai Zoom,
itu kan bukan untuk sebagai penilaian ya, tetapi di situ kalian nanti dapat ilmunya, karena di Zoom atau di Google Meet itu kalian mendapat penjelasan sama persis seperti guru itu di kelas. Jadi itu walaupun kamu nggak ikut Zoom ya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa, tapi ilmunya akan berbeda dengan yang ikut dengan yang tidak, kayak gitu. Nah kalau pakai guru itu cuman pakai WA saja ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kalian itu minta, Bu, kalian jangan jadi murid itu jangan yang pasrah-pasrah banget kayak gitu ya, jangan, nanti kalian itu masa nggak ada inisiatif, bohong, kalian itu sudah besar kan ya. Nah kalau guru kalian itu cuma ngasih tugas suruh nyatet di WA kayak gitu, ya kalian yang harus inisiatif, minta ke gurunya, Bu sekali-kali dikasih video pembelajaran dong Bu, kayak gitu. Bu sekali-kali pakai Zoom dong Bu, dijelasin di Zoom atau di Google Meet, harus minta itu, karena guru kalian itu ya bukannya males ya, mungkin nggak bisa ya, bisa jadi mungkin guru kalian males menggunakan juga bisa, tapi dengan inisiatif kalian yang seperti tadi, Bu aku minta, berarti kan di situ guru itu akan berusaha memenuhi permintaan siswa gitu. Nah terus apalagi ya, di masa pandemi ini kalian itu harus menggunakan paketan data yang dibelikan orang tua kalian itu sebaik mungkin. Jangan untuk ngegame, karena apa? Guru itu nggak mau tahu kamu itu punya paketan data atau enggak, kamu itu punya HP atau enggak, kayak gitu. Kalau kamu nggak punya HP itu masih dimaklumi, ibu gurunya akan ke rumah kalian. Tetapi kalau kalian itu punya HP, nggak punya paketan data, pas pembelajarannya ibu itu atau bapak itu habis, bapak sama ibu itu nggak mau tahu kalau kamu nggak absen, ya di alpa. Ketika kamu nggak cari tahu tugas dari temen kamu, ya bodoh amat, guru itu bodoh amat. Yang penting pas pengumpulan ada tugas kamu, entah kamu itu cari dari mana, informasi dari temenmu atau tetanggamu, yang penting kamu itu tahu tugas hari itu apa. Nah untuk absen ini kalian itu gunakan WA, kan ada kan yang paket gratis WA kayak gitu ya, bisa kan kalau cuman absen ketik nama sama nomor absen kayak gitu kan bisa. Jadi jangan ada alasan, Bu nggak punya paketan kemarin nggak tahu. Guru itu nggak mau tahu, karena ketika kamu seperti itu kamu nanti akan dicap sebagai murid yang nggak rajin itu ya. Nah terus ini ibu berkata seperti ini, tips seperti ini bukan pengalaman ibu saja ya, karena ibu setiap hari kan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru-guru di sekitar. Jadi ini ibu resum lah ya, ibu ringkas apa yang mereka rasakan. Nah seperti inilah bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai baik. Yang pertama itu tadi rajin ya, rajin itu ya rajin dalam segala hal ya, pokoknya jangan males kayak gitu ya. Walaupun cuma daring ya jangan rebahan di rumah aja, jangan ya, baca-baca buku paket itu ya di buku paket itu diselesaikan bacanya. Kalau nggak suka baca buku paket, Google bisa, terus YouTube juga banyak video-video pembelajaran, itu juga bagus-bagus video pembelajarannya. Nah itu. Nah terus kamu itu tips di luar nilai bagus ya, ini persepsi guru terhadap dirimu. Nah kamu itu sebagai murid itu mbok ya yang ini ya, kreatif kayak gitu ya. Ketika ada pengumuman jebret kayak gitu ya jebret kayak gitu ya, kalau ada pengumuman gurunya itu masih ini kayak gini ya, kamu itu dibaca dulu apa yang diinformasikan gurumu, itu tuh dibaca dulu, didengarkan dulu. Jangan langsung belum baca, belum dengerin, tanya. Nah di situ itu yang paling membuat guru itu enak sama kamu. Enak ya, mau jawab membaca pertanyaanmu aja enak, apalagi mau membalas chat kamu ya. Terus jangan pernah chat pribadi ketika gurumu itu
nggak mau chat pribadi karena itu akan memenuhi HP-nya dia dan dia akan bad mood dan kamu akan dicap anak ini reseh, mau nggak kan? Nah itu pokoknya bijak lah sama guru itu, kalau waktunya tanya ya tanya, ikuti aturannya itu tadi ya, pokoknya ikut aturannya. Pun seumpama ya ketika kamu dikasih materinya ibu itu tuh menurutnya ini, terus di Google kamu menemukan ini, terus yang sangat berbeda, yang pertama kamu tanyakan, tapi yang kedua itu ya kamu ikuti aja bapaknya atau ibunya, karena yang menilai kan mereka kayak gitu. Yang penting kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah kayak gitu. Contohnya ya, ketika Bu Ana ngajar, Bu Ana ngasih ini kayak gitu ya, terus kalian cari tahu di Google kayak gitu, Bu ini kok kayak gini Bu. Nah itu kalau ibu itu sangat berterima kasih, ibu tuh sangat suka kalau ada murid yang mengkonfirmasi kesalahan ibu, itu sangat suka. Tapi ada juga guru itu yang enak ketika kamu komplain kayak gitu ya. Itu harus pokoknya lihat karakter gurunya seperti apa, kamu pahami, itu yang pertama untuk menilai mendapat nilai bagus. Itu yang pertama, itu sebelum tips-tips yang depan tadi. Itu pertama cari karakter dari guru kalian masing-masing setiap mapelnya. Nah karena itu akan menentukan pembelajaranmu. Nah contohnya bagaimana cari tahunya? Yang pertama tanya ke kakak-kakak kelasmu yang sudah pernah diajar bagaimana mendapat nilai bagus ya, kalau dengan guru itu aturannya gimana ya gitu. Nah mungkin kalau bersama Bu Ana yang udah pernah diajar Bu Ana, mungkin mengatakan kalau Bu Ana itu orangnya enakan. Nah, iya memang Bu Ana itu enak banget ya, kalau kalian dibully juga bisa ya. Tapi sebenarnya ibu itu bukannya bisa dibully, ibu tuh tahu, cuman pura-pura nggak tahu aja. Nah yang pertama kalau belajar dengan Bu Ana itu, yang pertama ibu tekankan adalah kejujuran. Entah bodoh setengah mati ya kamu tuh on nih, jangan on ya, apa namanya, nggak ngerti ya, yang penting jujur aja, sikap baik kayak gitu. Nah pokoknya yang jujur itulah ya, itu ibu paling seneng orang jujur. Bodoh jujur itu masih ada enak-enaknya kayak gitu ya, tapi kalau udah bodoh tapi itu tukang kibul kayak gitu ya, enak banget gitu. Nah Ibu Ana emang enakan, tapi inget Bu Ana itu menilai kalian itu dengan real. Apa artinya? Ibu itu menilai apa yang kamu kerjakan. Walaupun kalian itu tuh deket dengan ibu, setiap hari chattingan, setiap hari video callan, tapi kalau kamu itu nggak rajin, nggak pinter, nggak pernah ngerjakan tugas, ya ibu kasih nilai sesuai yang kamu kerjakan. Jangan harap. Ibu nggak suka kalau ada orang yang PDKT terus ibu kasih nilai gede. Maaf ya kalau orang sini bilangnya maaf baik gitu, enak aja mano ada kayak gitu ya. Nah oke, itu tips-tips dari Bu Ana yang mungkin kalian nanti bisa terapkan selama pandemi ini. Itu belum terlambat ya, masih bisa diaplikasikan dalam beberapa bulan ke depan sebelum ujian semester. Nah karena kita nggak tahu kapan kita akan masuk sekolah lagi, karena kayaknya satu semester ini kita itu daring terus, jadi nggak bakal masuk sekolah ya, walaupun masuknya mungkin sekali 2 kali kayak gitu.